Salah satu instrumen yang bisa dipakai untuk memiskinkan koruptor adalah rancangan undang-undang perampasan aset yang sayangnya sampai hari ini masih mandek di meja pimpinan DPR. Oleh karena itu, kasus korupsi timah yang amat sangat merugikan negara ini harus jadi momentum untuk kembali mendesak segera disahkannya rancangan undang-undang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih bersama dengan Intel Donat yang pada malam hari ini tentu akan memberikan informasi penting masih tentang seputar korupsi. Indonesia dalam melihat korupsi ini seakan-akan menjadi sebuah budaya yang lumrah ya. Anak kecil saja sudah bisa korupsi meskipun korupsinya kecil-kecilan. Namun ada juga korupsi yang besar-besaran. Terakhir kita lihat bagaimana koruptor-koruptor dalam bidang usaha timah ini melakukan korupsi besar-besaran. Sungguh luar biasa. Nah, pertanyaannya, apakah ada usaha atau upaya dari kita semua untuk menghilangkan budaya korupsi? Pemerintah, masyarakat, dan juga seluruh elemen masyarakat ini mencoba untuk menghilangkan budaya korupsi. Apakah ada? Kita akan coba bahas budaya korupsi ini. Sebenarnya Indonesia ini merupakan negara ketiga, urutan ketiga terkorup di Asia. Luar biasa sekali memang. Nah, Indonesia untuk mencegah adanya korupsi memang sudah dibentuk banyak sekali lembaga. Tetapi seakan-akan hukum kita ini tidak membuat jera bagi para koruptor yang melakukan korupsi ya. Lalu apakah ada sebuah upaya-upaya dari penegak hukum dan pemerintah untuk mengentaskan ya korupsi ini, budaya korupsi ini? Kita akan bahas bersama-sama. Jadi sebenarnya sudah ada upaya-upaya untuk menghilangkan budaya korupsi dan membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi. Salah satunya menggunakan undang-undang perampasan aset yang pada hari ini masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Nah, jadi memang rancangan undang-undangnya sudah ada sebenarnya, gitu. Sudah dibahas bahkan 4 kali paripurna itu, tapi tidak gol-gol rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Sebenarnya apa permasalahannya? Jika undang-undang perampasan aset itu ada, kemungkinan itu bisa menjadi pisau yang bisa membuat orang-orang atau koruptor-koruptor ini jera. Sebenarnya juga kan undang-undang perampasan aset ini bisa diterapkan jika hukumnya adil, jika penegak hukumnya profesional, lalu juga jika political will-nya berpihak pada masyarakat dan rakyat kita. Tetapi jika undang-undang ini diterapkan dalam kondisi sekarang ini berbahaya. Berbahaya kenapa? Karena undang-undang ini bisa dijadikan senjata bagi oligarki untuk menghilangkan atau menyingkirkan musuh-musuh politik dan bisnisnya. Nah, selama ini ya hasil dari korupsi, harta yang didapatkan dari hasil korupsi ini kan tidak disita oleh pemerintah, ya kan? Tidak disita oleh pemerintah, dan ini yang menjadi faktor kenapa si koruptor ini tetap dalam keadaan kaya meskipun berada di penjara. Bahkan di penjaranya aja ada AC, ada TV, dan fasilitas-fasilitas lengkap lainnya. Nah, dalam proses peradilan saja ya, peradilan korupsi, itu panjang sekali. Prosesnya itu panjang, proses peradilannya. Di pengadilan saja prosesnya panjang, dari Polri ke kejaksaan, dari kejaksaan ke pengadilan itu panjang. Dan hal itu bisa dijadikan sebuah celah untuk para koruptor ini untuk cepat-cepat menghilangkan jejak dan memindahkan asetnya pada kroni-kroninya yang lain, sehingga ketika diperiksa aset-asetnya terselamatkan.
Ini yang menjadi persoalan. Lalu juga rancangan undang-undang tentang perampasan aset ini sebenarnya udah digodok sampai ke 4 kali paripurna, tetapi belum juga gol. Sebenarnya apa permasalahannya? Terakhir kemarin kan sempat disinggung juga oleh mantan Menko Polhukam yaitu Mahfud MD dalam rapat dengar pendapat di DPR, bagaimana Mahfud MD ini mencoba mendorong kembali penggodokan rancangan undang-undang perampasan aset untuk para koruptor dan tindak pidana kejahatan di bidang keuangan. Tapi para anggota DPR ini seakan-akan memang seperti mau tidak mau gitu loh. Jadi kalau saya pikir ya, kalau saya lihat sepertinya ada semacam ketakutan dan kekhawatiran dari para anggota DPR ini. Jadi banyak banget kekhawatiran gitu tentang rancangan undang-undang perampasan aset ini, sehingga bisa menjadi undang-undang ini banyak sekali kekhawatiran gitu. Memang alasannya ketika ditanya dan diminta dukungan oleh Mahfud MD, jadi alasannya draftnya belum ada gitu. Nah, jika undang-undang tersebut sebenarnya disahkan, maka pemerintah ada peluang atau potensi untuk membentuk atau menciptakan satu lembaga, yang lembaga ini khusus untuk menyita aset kekayaan dari seorang koruptor gitu. Nah, jadi ada lembaga ini yang akan dibentuk oleh pemerintah. Namun kemudian undang-undang ini bisa menjadi sebenarnya pisau, dua mata pisau itu ya. Karena apa? Karena undang-undang ini juga memiliki potensi untuk dijadikan alat bagi oligarki yang sedang berkuasa untuk menyingkirkan musuh-musuh politiknya melalui kasus korupsi, memiskinkan para koruptor-koruptor musuh politiknya. Jadi memang tujuan undang-undang ini yaitu untuk memiskinkan para koruptor yang terjerat tindak pidana korupsi gitu. Maka ada juga pada akhirnya kan sebuah potensi besar di balik undang-undang ini jika disahkan. Jika disahkan yaitu tadi lembaga penyita aset ini akan digunakan sewenang-wenang oleh penguasa atau oleh oligarki gitu. Meskipun tujuannya itu untuk membersihkan politik korupsi. Namun ya itu tadi bahaya memang. Jadi peluang untuk konflik kepentingan ini akan cenderung lebih besar, ya, lebih besar. Undang-undang ini akan seakan-akan memberikan sebuah legitimasi bagi negara untuk bertindak seperti leasing ya, penagih utang, merampas aset tanpa proses pengadilan. Kan memang seperti itu. Nah, undang-undang ini juga memiliki potensi juga penguasa untuk meringkus ya musuh politik dan musuh bisnis dari kroni-kroninya. Ini berbahaya. Ya, ini sangat berbahaya. Undang-undang ini itu kan sebenarnya rentan jadi sebuah modus untuk jual beli perkara, jual beli pasal dan jual beli pengaruh di lembaga hukum. Ini bahaya sekali memang. Makanya kalau jika ditanya apakah diperlukan, tentu diperlukan undang-undang ini. Tetapi tidak dalam keadaan Indonesia hari ini. Karena apa? Karena bahaya. Jika undang-undang ini memang diterapkan pada hari ini, maka potensi besarnya adalah konflik kepentingan, jual beli pasal hukum. Jadi banyak sekali nanti makelar hukum, dan juga akan adanya potensi terjadinya sebuah otoritarianisme, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh oligarki. Maka dari itu undang-undang ini sebenarnya butuh untuk disahkan, tetapi dalam keadaan Indonesia yang penegak hukumnya profesional, hukumnya adil, dan juga political will-nya itu berpihak pada rakyat banyak gitu. Jadi bisa diterapkan kalau misalkan undang-undangnya ini diterapkan dalam kondisi masyarakat Indonesia yang memang seperti demikian saya sebutkan barusan gitu. Nah, hari ini memang mengemuka kembali kan wacana untuk mengesahkan undang-undang ini. Namun kita lihat saja gitu. Karena apa? Karena
ada semacam kekhawatiran dan juga ada semacam dukungan juga. Jadi mau tidak mau DPR ini, kalau misalkan disahkan, nanti gua sama kroni-kroni gua kena. Kalau tidak disahkan, nanti koruptor-koruptor ini nggak akan jera karena tidak dimiskinkan. Nah, itu jadi memang ada semacam kebimbangan jika rancangan undang-undang perampasan aset ini digulirkan dan disahkan menjadi undang-undang gitu. Oke, kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Mudah-mudahan rancangan undang-undang ini benar-benar dapat digulirkan dan disahkan menjadi undang-undang dan seluruh penegak hukum dapat bekerja secara profesional, pemerintahannya jujur, lalu juga political will-nya berpihak pada kita sebagai masyarakat, dan yang pasti hukumnya ini bisa adil. Baru di situ undang-undang perampasan aset bisa benar-benar disahkan dan dijalankan. Itu saja mungkin informasi dari kita Intel Donat. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.